Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Boleh kan? Doa selesai. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Apakah hari ini semua masuk semua? Nggak tahu. Saya absen dulu ya. Yeah. Muhammad Mufid, Dit. Muhammad Rofisul Ihsan, Dit. Rival Dirham Aldiansah. Dit. Alhamdulillah masuk semua. Baik, kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang bertemakan Rasul-Rasul itu adalah kekasih Allah. Pada tema kali ini ada 3 subbab penting yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu mengenai iman kepada Rasul atau Nabi. Yang kedua yaitu sifat-sifat Nabi atau Rasul. Dan yang ketiga yaitu hikmah dalam beriman kepada Nabi dan Rasul. Baik, yang pertama yaitu iman kepada Nabi atau Rasul. Apakah ada yang tahu pengertian tentang Nabi dan Rasul? Belum. Mas Rofisul Ihsan mungkin tahu apa itu pengertian Belum. Nabi. Belum sinau, Pak. Mas Mufid? Belum. Nabi- Saya Sedikit. utusan Utusan, ya. Nabi adalah utusan Allah yang menerima wahyu, tetapi tidak mempunyai kewajiban untuk disampaikan pada umatnya. Sedangkan Rasul adalah utusan Allah dalam menerima wahyu, bertugas untuk disampaikan atau memiliki kewajiban menyampaikan wahyu kepada umatnya. Jadi perbedaan Nabi dan Rasul adalah jika Nabi tidak memiliki kewajiban menyampaikan wahyu dan Rasul memiliki kewajiban untuk menyampaikan wahyu. Lalu apa itu pengertian kepada Nabi atau Rasul? Ada yang tahu? Iman kepada Nabi atau Rasul yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Nabi atau Rasul adalah utusan Allah yang bertugas menyampaikan wahyu kepada umatnya. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat Nabi atau Rasul. Sifat-sifat Nabi atau Rasul dibagi menjadi 3, yaitu sifat wajib, sifat apa? Selanjutnya sifat wajib, lalu sifat mustahil, dan kemudian sifat jaiz. Sifat wajib Nabi atau Rasul ada berapa? 3. Salah, yang betul ada 4. Oh, Pak. Ya, apa saya, Pak? Sifat wajib Nabi atau Rasul yaitu sifat yang harus ada pada Nabi atau Rasul, yaitu meliputi sifat sidik, amanah, fatonah, dan tabligh. Yang pertama yaitu sifat sidik, yang berarti benar atau jujur. Jadi seorang nabi pastilah jujur dalam perkataannya, karena itu adalah
wahyu dari Allah SWT. Kemudian yang kedua yaitu amanah, dapat dipercaya. Semua perkataan Nabi adalah siddiq atau benar, jadi semua perkataannya adalah amanah, dapat dipercaya. Kemudian yang ketiga, tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh berarti menyampaikan. Sebagai seorang rasul, tugas utama rasul yaitu menyampaikan wahyu. Maka seorang rasul wajib memiliki sifat tabligh. Kemudian yang terakhir yaitu fatona atau cerdas. Seorang rasul pastilah cerdas, karena dalam menyampaikan wahyu dari Allah, seorang rasul pastilah memiliki strategi, dan strategi itulah membutuhkan kecerdasan. Kemudian yang kedua yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang mustahil dimiliki oleh Nabi atau Rasul. Sifat ini adalah kebalikan dari sifat wajib. Yang pertama yaitu kebalikan dari siddiq, yaitu kizib atau berdusta, bohong. Kemudian lawan kata dari amanah atau sifat kebalikan dari amanah yaitu khianat atau khianat. Kemudian lawan dari tabligh yaitu kitman atau menyembunyikan. Dan yang terakhir yaitu lawan dari kata fatona yaitu balajat atau bodoh. Kemudian yang selanjutnya yaitu sifat jaiz. Sifat jaiz Nabi dan Rasul adalah sifat sebagaimana manusia biasa. Karena sejatinya Nabi dan Rasul adalah manusia biasa seperti kita, yang merasakan haus, lapar, makan, minum, bahkan juga akan mati. Dari sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Mungkin Mas Mufid ingin bertanya? Saya mau bertanya bagaimana cara mengimani, cara beriman kepada Rasul atau Nabi. Oh iya, cara kita beriman kepada Rasul atau Nabi, yang pertama yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi atau Rasul adalah utusan Allah. Kemudian yaitu dengan cara mengenal mereka. Bagaimana cara kita mengenal mereka? Yaitu dengan melalui kisah, sejarah yang sudah tertulis di dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya yaitu meneladani sifat-sifat mereka. Dan yang terakhir yaitu mengamalkan atau menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul. Karena kita adalah umatnya Nabi Muhammad, maka kita berkewajiban untuk menjalankan semua perintahnya. Apakah sudah paham Mas Mufid? Sudah. Yang selanjutnya yaitu hikmah. Bagaimana? Apa saja hikmah kita? Hikmah beriman kepada Rasul atau Nabi. Yaitu yang pertama, menambah keimanan kita. Yang kedua, menjadikan kita suri tauladan, menjadikan Nabi atau Rasul ini sebagai suri tauladan bagi kita untuk dijadikan pedoman hidup kita sehari-hari. Dan yang terakhir hikmahnya yaitu wujud kecintaan kita kepada Rasul dan Nabi, yaitu dengan menjalankan syariat-syariat yang dijalankannya. Baik, apakah ada yang ingin tanyakan lagi mengenai materi pada hari ini? Jika tidak, untuk bahan evaluasi pada hari ini silahkan dikerjakan LKS-nya halaman 20 sampai 25. Tugas dikumpulkan minggu depan. Iya Pak. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. PR. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Alhamdulillah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makna beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dengan membawa syariat yang baru. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus dengan membawa syariat Rasul yang datang sebelumnya. Dalam beriman kepada Rasul-Rasul Allah mencakup 4 perkara. 1. Beriman bahwa risalah mereka benar-benar dari sisi Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang ingkar kepada salah seorang Rasul, maka sama saja dia telah ingkar kepada semua Rasul. Kedua, mengimani Rasul yang telah diberitahukan kepada kita namanya. Adapun Rasul yang tidak diberitahukan namanya, maka kita mengimaninya secara ijmal atau secara garis besar. Ketiga, membenarkan berita mereka yang sahih. Keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita. Nah sobat, tahukah kalian tentang perbedaan Nabi dan Rasul? Dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 52, Allah berfirman, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasul pun, dan tidak pula seorang Nabi, melainkan apabila dia mempunyai suatu keinginan, setan pun memasukkan godaan ke dalam keinginannya itu. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasul berbeda dengan Nabi. Di manakah letak perbedaannya? Nabi adalah seorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat yang telah ada sebelumnya kepada kaum yang mendapatkan kewajiban untuk mengikuti syariat tersebut. Di antara buktinya adalah Nabi Harun alaihi salam. Sobat pasti sudah tidak asing dengan Nabi Harun. Beliau adalah Nabi yang diutus untuk menemani Nabi Musa alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam tidaklah menerima syariat baru dari Allah. Namun, beliau hanya meneruskan apa yang Nabi Musa alaihi salam bawa kepada Bani Israel. Sedangkan Rasul adalah seorang yang Allah berikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat baru dan diutus kepada kaum yang menyelisihi perintah Allah. Di antara contohnya adalah Nabi Isa alaihi salam yang diutus kepada Bani Israel. Beliau membawa syariat baru untuk menyempurnakan Taurat. Allah berfirman, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam, membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat.